Selamat datang di podcast Etika Profesi, satu ruang diskusi terbuka untuk membedah isu-isu yang menyentuh dunia akuntansi dan keuangan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Errol. Kita akan membedah kasus eFishery, perusahaan startup aquaculture yang berhasil meraih status unicorn. Bersama saya hari ini dengan 3 narasumber yang akan membedah kasus ini dari berbagai sudut pandang profesi keuangan. Yang pertama, Mas Reksa, narasumber, auditor, dan KAP. Selamat datang, Mas Reksa. Terima kasih Mas Errol. Menarik sekali ya topik hari ini tentang eFishery. Memang kasus yang sangat penting untuk kita diskusikan bersama, dan saya berharap diskusi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang kedua, Mas Kenny, narasumber kita, perihal akuntansi keuangan dan manajemen. Selamat datang, Mas Kenny. Nah, terima kasih Mas Errol. Saya lihat kasus ini nanti dari dua sisi ya, dan kedua sisi ini sama-sama memperhatinkan. Saya antusias untuk membahasnya. Baik, yang ketiga, Mbak Indri, narasumber kita, perihal perpajakan. Selamat datang. Selamat datang. Dari sudut pandang pajak, kasus ini membuka banyak pertanyaan yang selama ini mungkin tidak terlalu banyak dibahas di ruang publik. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke diskusi inti, mari kita mulai dari dasar. Untuk para pendengar yang mungkin belum terlalu familiar dengan eFishery, eFishery adalah startup teknologi aquaculture yang didirikan pada tahun 2013. Mereka membuat alat pemberi pakan ikan otomatis berbasis IoT, Internet of Things, dan kemudian berkembang menjadi platform digital yang menghubungkan petambak dengan pasar dan pembiayaan. Pada puncaknya, eFishery dinilai senilai lebih dari 1 miliar US dollar. Untuk Mas Reksa, mungkin dari sudut pandang Anda, apa yang membuat kasus ini dianggap signifikan? Oke, Mas Errol, gini, kan kasus eFishery kan ini kita bisa tahu ya bahwa kasus ini bukan kasus yang bukan fraud yang kecil-kecilan lah ibaratnya ya. Kita bicara masalah adanya manipulasi pendapatan yang kurang lebih besarnya itu 9,7 triliun yang berdasarkan laporan notifikasi. Dan ini pun ternyata sudah berlangsung secara bertahun-tahun. Nah, angka pendapatan yang dilaporkan kepada investor ini sangat jauh dari kondisi faktual. Dan bagi saya ini sangat paling meresahkan ya, terutama untuk praktisi audit. Fraud sebesar ini kok bisa lolos dan dari proses audit yang seharusnya ini dirancang untuk mendeteksi hal-hal seperti itu. Dari sisi akuntansi keuangan, jadi kayaknya kalau saya lihat manipulasi di eFishery ini tuh bukan cuma memperindah angka ya, tapi ini adalah pelanggaran mendasar terhadap prinsip-prinsip laporan keuangan yang menjadi kepercayaan paling dasar di pasar modal dan dunia investasi. Ketika saya baca juga laporan-laporannya, yang terlintas pertama di benak saya itu bagaimana sistem pengakuan pendapatan yang begitu jelas, yang diatur di Pesaka 72. Pesaka 72 ini mengenai pengakuan pendapatan ya. Dan bagaimana mereka bisa sedemikian rupa diselewengkan tanpa adanya alarm yang berbunyi gitu. Oke, dari perspektif perpajakan, mungkin belum banyak dibicarakan. Ada dimensi lain yang sangat menarik. Ketika sebuah perusahaan memanipulasi pendapatannya untuk investor, pertanyaan yang sering muncul adalah laporan pajak mana yang mencerminkan sebuah kebenaran. Karena jika terdapat dua versi realitas keuangan yang berbeda, itu adalah sebuah sinyal keras yang harus memicu pemeriksaan lebih lanjut dari otoritas perpajakan. Saya ingin bertanya ke Mas Kenny mungkin terlebih dahulu, bisa Anda ceritakan lebih detail bagaimana modus manipulasi ini bekerja dalam konteks akuntansi keuangan? Dari yang udah diketahui oleh publik ya, ada beberapa modus yang mereka gunakan. Itu pertama yang paling mencolok adalah inflasi pendapatan. Pendapatan dari penjualan pakan dan layanan platform yang dilaporkan mereka tuh jauh di atas angka aktual. Dalam kerangka Pesaka 72 itu berbunyi bahwa pendapatan hanya boleh diakui ketika manfaat ekonomi dari transaksi sudah atau kemungkinan besar akan mengalir ke entitas. Dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Jika transaksi yang mendasar tidak pernah terjadi atau hanya terjadi sebagian, maka pengakuan pendapatan penuh adalah pelanggaran secara akuntansi yang sangat-sangat mendasar.
Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah ini bukan kesalahan teknis. Ini adalah keputusan yang disengaja untuk menyajikan gambaran keuangan yang berbeda dari kenyataan. Dan dalam bahasa etika profesi, ini disebut sebagai penyajian penyesatan atau dalam bahasa yang lebih lugas, kebohongan yang tersusun rapih dalam laporan keuangan. Mas Reksa, dari kronologi yang kita ketahui, kapan dan bagaimana fraud ini pada akhirnya bisa terungkap? Terungkapnya ketika malah investor-investor besar ini mulai curiga sendiri, sehingga dia kayak merasa ada inkonsistensi antara klaim pertumbuhan yang luar biasa dengan realitas yang mereka amati di lapangan. Akhirnya si investor itu akhirnya menugaskan investigator independen lah ibaratnya. Nah, dan investigasi itulah akhirnya membongkar manipulasi yang telah berlangsung lama. Nah, ini akan jadi suatu hal yang menarik. Kenapa? Karena harusnya fungsi auditor eksternal ini tuh harusnya sudah bisa menangkap ini ya. Harusnya sudah bisa menjadikan sinyal oleh auditor eksternal. Cuman masalahnya atau ironinya adalah ternyata investor yang seharusnya mengandalkan auditor tadi yang menjaga kebenaran laporan keuangan ini justru malah tidak bisa menangkap itu. Artinya ada kegagalan di antara pengendalian internalnya dan kegagalan pada audit eksternalnya. Sebagai seseorang yang bisa dikatakan setiap hari bekerja di lingkungan audit, apa yang seharusnya dilakukan auditor ketika berhadapan dengan klien seperti dalam kasus e-fishery ini? Pertama kita mulai dari standar dasarnya dulu, yaitu ada SA200, standar audit yang diterbitkan oleh IAPI, yang mengharuskan setiap auditor itu untuk mempertahankan apa yang kita sebut biasanya itu skeptisisme profesional. Artinya auditor itu tidak boleh begitu saja menerima klaim manajemen. Auditor itu harus mempertanyakan, terus mencari bukti yang memadai dan yang tepat. Dalam kasus startup e-fishery dengan klaim pertumbuhan yang sangat dramatis itu, skeptisisme ini seharusnya bekerja lebih keras. Ketika sebuah perusahaan mengklaim pertumbuhan pendapatan yang jauh melampaui rata-rata industri, itu seharusnya menjadi sinyal merah. Auditor harusnya bertanya, dari mana ya angka sebesar ini? Bagaimana bisa diverifikasi dan dengan siapa gitu kan? Apakah angka-angka ini konsisten dengan data operasional yang ada di lapangan? Kenapa hal itu tampaknya tidak terjadi dalam kasus e-fishery ini? Pertama, mungkin adanya ancaman ya dari dalam sadar etika kita sendiri atau yang disebut self interest trap ya, ancaman kepentingan sendiri. Ketika sebuah KAP itu mendapatkan klien besar yang membayar fee audit yang sangat signifikan, ada tekanan yang baik disadar atau enggak ya, itu untuk menjaga hubungan baik dengan klien. Nah, ini bisa menggerus independensi dan objektivitas secara perlahan. Dan yang kedua bisa jadi terkait model bisnisnya. Jadi kan model bisnis startup teknologi ini kan memang kompleks ya, dan dia dinamis, cepat berubah. Ada kemungkinan auditor itu tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk memverifikasi mana-mana sih atau metrik-metrik digital mana yang menjadi dasar pengakuan pendapatan e-fishery. Dan mungkin yang ketiga menurut saya yang paling serius adalah adanya kemungkinan kompromi. Artinya adanya kesengajaan ya antara auditor dengan manajemen yang ini harus dibuktikan melalui proses hukum. Oke, saya juga mau nambah ini dari perspektif standar pengendalian mutu, Mas Errol. Standar pengadilan mutu atau SPM1 itu yang berlaku di Indonesia itu mengharuskan setiap KAP untuk memiliki sistem yang memastikan setiap pendekatan audit dilaksanakan sesuai dengan standar profesional. Salah satu elemen kuncinya itu research partner review atau yang biasa kita kenal dengan engagement quality control review, khususnya untuk klien-klien yang beresiko tinggi. Pertanyaan yang harus dijawab sebenarnya adalah apakah review seperti ini dilakukan untuk peningkatan audit di e-fishery? Dan jika dilakukan, kenapa tidak berhasil dan untuk menangkap anomali yang ada gitu? Untuk Mbak Indri, kalau dari sudut pandang Anda, apakah ada indikator keuangan yang seharusnya bisa mendeteksi fraud ini lebih awal? Sangat ada, Mas Errol. Dalam dunia pajak, kami terbiasa melakukan analisis rasio keuangan untuk mendeteksi inkonsistensi. Jika sebuah perusahaan melaporkan pertumbuhan pendapatan yang luar biasa, tetapi pertumbuhan kewajiban pajaknya tidak seproporsional itu adalah bendera merah yang sangat jelas. Begitu juga sebaliknya, jika ada indikasi bahwa laporan keuangan untuk investor sangat berbeda dengan laporan keuangan kepentingan pajak, itu adalah tanda ada sesuatu yang tidak beres. Dan dalam kasus yang melibatkan manipulasi pendapatan sebesar yang diduga terjadi di e-fishery, inkonsisten seperti itu hampir pasti ada. Mas Reksa, Anda menyebut soal independensi KAP. Seberapa serius ancaman terhadap independensi ini dalam praktik nyata di Indonesia?
isu yang sangat nyata dan relevan bagi dunia KAP atau auditoran ini. Pertama, kode etik profesi akuntan publik yang diterbitkan IAPI ini kan mengadopsi dari ISBA Code of Ethics ya secara penuh mengidentifikasi itu ada 5 jenis ancaman terhadap independensi. Ada self-interest, self-review, advocacy, familiarity, dan intimidation threat. Nah, dalam prakteknya, ancaman yang paling serius muncul di Indonesia itu adalah familiarity threat, kedekatan yang berlebihan antara auditor dengan manajemen klien. Dan self-interest threat akibat ketergantungan fee. Ketika KAP sangat bergantung pada satu klien besar, objektivitasnya bisa terkompromikan tanpa auditor itu sendiri menyadarinya. Dan yang harus kita pahami bersama, ini bukan soal kejahatan dengan disengaja semata. Manusia termasuk auditor, secara psikologis cenderung membenarkan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri. Inilah mengapa aturan dan sistem pengendalian eksternal itu sangat-sangat penting, Mas Heron. Apa konsekuensi hukum yang bisa dihadapi KAP dan auditornya jika terbukti lalai? Sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 ya tahun 2011 tentang akuntan publik, sanksinya itu sangat serius loh. Pasal 55 mengatur bahwa akuntan publik dengan sengaja menerbitkan laporan audit yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Itu dapat dikenai hukuman penjara sampai 5 tahun dan denda miliaran rupiah. Nah, di luar sanksi pidana ada juga tuh sanksi administrasi berupa pencabutan izin, baik izin individu maupun izin KAP-nya. Dan tentu saja ada potensi gugatan perdata dari pihak-pihak yang dirugikan, termasuk investor, kreditur, yang telah mengambil keputusan berdasarkan laporan keuangan audit yang salah tadi. Mas Kenny, kalau kita fokus pada pelanggaran akuntansi keuangan, tadi kan Anda menyebutkan PSAK 72. Kalau kita membedah lebih dalam, lebih konkret, apa saja itu yang dilanggar? PSAK 72 itu diambil dari IFRS 15. Berlaku di Indonesia itu dia tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang mengatur secara rinci kapan dan berapa banyak pendapatan yang boleh diakui. Ada 5 langkah untuk supaya syarat ini dipenuhi. Yang pertama ada identifikasi kontrak, lalu identifikasi kewajiban pelaksanaan, penentuan harga transaksi, alokasi harga transaksi, dan pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaannya dipenuhi. Nah, ketika investor tadi mencatat pendapatan dari transaksi yang tidak benar-benar terjadi atau dari transaksi yang nilainya digelembungkan, mereka ini melanggar langkah pertama sekaligus langkah terakhir dalam proses ini. Tidak ada kontrak yang sah atau nilai kontraknya berbeda dari yang dicatat. Ini bukan kesalahan teknis ya berarti. Ini adalah pelanggaran substansial terhadap standar akuntansi. Bagaimana dengan peran akuntan manajemen yang bekerja di dalam perusahaan sendiri? Apa tanggung jawab mereka? Kode etik akuntan profesional yang diadopsi IAI dari ISBA secara tegas mengatur bahwa akuntan yang bekerja dalam organisasi atau yang kita sebut sebagai akuntan manajemen memiliki kewajiban yang tidak berbeda dengan auditor eksternal dalam hal integritas dan objektivitas. Parafrase dari kode etik ini di mana adanya seorang akuntan tidak boleh membuat atau membiarkan orang lain membuat laporan yang menyesatkan, tidak boleh memfasilitasi atau menutupi tindakan yang bertentangan dengan standar etika. Jika ada akuntan atau controller atau CFO di advisory yang mengetahui manipulasi ini, namun tetap menandatangani laporan keuangan atau setidaknya diam saja, mereka telah melanggar kode etik profesi secara serius. Dan jika mereka adalah anggota IAI atau pemegang gelar CA atau Chartered Accountant, mereka bisa dikenai sanksi etik hingga pencabutan keanggotaan. Mungkin saya izin nambahkan ya, yang disampaikan dari Mas Kenny tadi, bahwa ada satu aspek yang sering dilupakan, yaitu adanya peran komite audit. Nah, di dalam tata kelola perusahaan yang baik, komite audit itu seharusnya menjadi pengawas independen yang memastikan laporan keuangan disajikan pada Dewan Komisaris dan investor adalah laporan yang akurat dan andal. Pertanyaannya dalam kasus advisory ini adalah, apakah komite audit ini ada, atau mereka ada tapi tidak berfungsi, dan jika ada, mengapa mereka tidak mendeteksi atau setidaknya melaporkan adanya masalah ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk kegagalan tata kelola atau good government yang fundamental menurut saya. Baik, kembali ke Mas Kenny, mungkin kalau dalam pengalaman Anda, seperti apa tekanan yang biasanya dihadapi oleh orang-orang di posisi keuangan perusahaan startup? Pengalaman di
Startup itu luar biasa sekali. Ada tekanan dari investor untuk terus tumbuh, terus ada dari manajemen puncak untuk memenuhi target, terus ada tekanan dari pasar juga seperti supaya kita bisa mencapai unicorn yang sehat misalkan. Dan ketika kita berada dalam lingkungan ini, godaan untuk memilih jalan pintas itu seperti mempercantik angka tuh atau sedikit menggeser pengakuan pendapatan itu sangat benar-benar ada gitu. Mulanya mungkin kelihatan seperti hal kecil, tapi begitu dilewati dan sangat sulit untuk kembali. Dan begitu terjadi sekali nih, tekanan untuk melanjutkannya itu akan terus-terusan. Inilah mengapa budaya integritas harus dibangun dari atas, dari CEO, dari dewan direksi. Kalau pucuk kepemimpinan sudah kompromis, maka seluruh organisasi akan terseret ikut. Ini jadi mengingatkan saya pada konsep fraud triangle yang sering disebut dalam literatur akuntansi forensik. Kalau dari Mas Reksa bisa dijelaskan nggak kira-kira dalam konteks e-fiduciary ini seperti apa? Ini kan menurut Donald Christie ya, seorang kriminolog Amerika, dia itu memperkenalkan konsep fraud triangle ini menjelaskan mengapa seseorang itu bisa melakukan fraud. Menurut Donald tadi ada 3 elemen. Yang pertama ada tekanan, kesempatan, dan adanya rasionalisasi. Sekarang kita coba kaitkan dengan kasus e-fiduciary bahwa di elemen tekanan misalnya itu ada pressure, yaitu ekspektasi, misalnya adanya ekspektasi pertumbuhan yang sangat tinggi dari investor global, atau mungkin adanya tekanan dari valuasi unicorn, atau bahkan tekanan kompetitor ya, adanya kompetisi di industri startup tadi. Yang kedua bisa jadi karena yang kedua adalah elemen kedua adalah kesempatan. Jadi jika kita kaitkan dengan kasus fiduciary, bisa jadi adanya lemahnya nih pengendalian internal, sehingga dominasi pendiri dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada juga mungkin bisa juga karena kompleksitas model bisnis yang digital ini, sehingga sulit diverifikasi secara profesional. Dan untuk elemen ketiga yaitu mungkin meyakinkan diri sendiri bahwa pertumbuhan yang mereka klaim ini akan segera terwujud. Jadi mereka hanya sedikit mendahului realitas lagi berarti itu. Memahami ketiga elemen tadi itu sangat penting karena bukan hanya membenarkan fraudnya, tapi untuk merancang bagaimana sistem pencegahan yang efektif. Sekarang kita ke Mbak Indri. Anda tadi menyinggung soal perpajakan. Ini memang aspek yang jarang dibahas dalam kasus-kasus fraud startup. Bisa dijelaskan lebih jauh tentang hal itu, Mbak Indri? Ketika kita bicara tentang manipulasi laporan keuangan yang masif seperti ini, ada 2 skenario perpajakan yang bisa terjadi, dan keduanya bermasalah. Skenario pertama, pendapatan yang digelembungkan untuk investor tetapi dilaporkan lebih rendah kepada DJP. Ini adalah indikasi double bookkeeping 2 set pembukuan yang berbeda. Dalam bahasa undang-undang ini adalah tindak pidana perpajakan yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang KUP dengan ancaman yang serius, yaitu penjara 6 bulan hingga 6 tahun ditambah dengan denda 2-4 kali pajak kurang bayar. Kemudian untuk skenario kedua, pendapatan yang digelembungkan juga dilaporkan ke pajak, yang berarti perusahaan membayar pajak lebih dari yang seharusnya. Ini lebih tidak masuk akal dari sisi bisnis, tetapi bisa terjadi jika manajemen ingin menjaga konsisten antara laporan investor dan laporan pajak. Dalam hal ini, kerugian tidak ada di sisi fiskal, tetapi penipuan terhadap investor tetap terjadi. Berdasarkan penjelasan tadi, mana yang lebih mungkin terjadi menurut Anda? Berdasarkan dari pengalaman saya, skenario pertama jauh lebih umum. Pelaku fraud hampir selalu berusaha meminimalkan beban pajak sekaligus memaksimalkan penampilan di mata investor. Itu motivasi yang sangat kuat untuk membuat 2 set pembukuan yang berbeda. Dan inilah yang membuat DJP sebenarnya memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendeteksi fraud korporasi. Jika ada inkonsistensi signifikan antara laporan keuangan yang dipublikasikan dan dengan laporan SPT tahunan yang disampaikan ke pajak, itu adalah red flag yang sangat terang. Pertanyaannya adalah apakah mekanisme cross-checking ini berjalan secara efektif? Kalau dari perspektif akuntansi itu ada dimensi PPN ya, pajak pertambahan nilai. Jika transaksi penjualan pakan yang dilaporkan sebagiannya adalah fiktif, maka faktur pajak yang diterbitkan untuk transaksi fiktif ini adalah dokumen pajak yang dipalsukan. Ini adalah pelanggaran yang bahkan lebih mudah dibuktikan secara hukum karena ada jejak dokumen yang bisa ditelusuri. Gitu, Mas. Bagaimana dengan peran konsultan pajak dalam kasus ini? Tanggung jawab mereka. Ini pendapat saya, ini ada pertanyaan yang sangat efektif
Dan saya ingin menjawab dengan hati terkait dengan kode etik IKPI secara tegas melarang anggotanya untuk membantu klien dalam tindakan yang melanggar peraturan perpajakan. Konsultan tidak diperbolehkan menjadi fasilitator penggelapan pajak sekecil apapun. Masalahnya adalah konsultan bekerja berdasarkan informasi yang diberikan klien. Jika klien memberikan informasi yang tidak benar, konsultan pajak memungkinkan tidak menyadarinya. Namun jika ada indikasi bahwa konsultan pajak mengetahui adanya inkonsistensi, misalnya klien meminta mereka menyusun laporan pajak berdasarkan angka yang berbeda dari laporan keuangan untuk investor, dan mereka tetap melanjutkannya tanpa pertanyaan, maka mereka telah melanggar kode etik profesinya. Mungkin saya izin menambahkan ya, apa yang dijelaskan sama Mbak Indri tadi. Itu sebenarnya juga relevan dengan konsep yang dikenal dalam audit itu sebagai know your client. Jadi harus kenali klien Anda, ibaratnya gitu ya. Prinsip ini tuh berlaku bukan hanya untuk auditor, tapi juga sebagai tadi konsultan pajak atau akuntan yang memberikan jasa pada suatu entitas lah ya. Nah, jika ada sinyal-sinyal yang mengindikasi adanya kecurangan, keanehan, atau ketidakberesan, seorang profesional tuh yang etis itu harus mengambil tindakan, bukan malah menutup mata. Mbak Indri, dalam pengalaman Anda, bagaimana seharusnya otoritas pajak merespon kasus seperti ini? Baik, seharusnya DJP melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua kewajiban pajak IVC. Dan juga kemungkinan transfer pricing jika ada transaksi internasional. Yang paling penting adalah melakukan reconciliation antara laporan keuangan yang disampaikan kepada investor dengan SPT yang disampaikan kepada DJP. Selain itu, seharusnya menjadi momen bagi DJP dan OJK untuk meningkatkan mekanisme berbagi data. Selama ini informasi antara regulator keuangan dan otorisasi pajak menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekarang mari kita rangkum apa saja dasar hukum yang bisa diterapkan dalam kasus ini. Saya mempersilahkan masing-masing narasumber untuk menyampaikan dari bidangnya masing-masing. Silakan, mungkin dimulai dari Mas Reksa. Oke, terima kasih Mas Ero. Kalau dari perspektif auditing ya dan KAP itu setidaknya ada dua regulasi utama yang relevan dengan kasus advisory. Pertama yang tadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 55. Di undang-undang itu memberikan sanksi pidana berupa penjara 5 tahun dan denda hingga Rp100 juta bagi akuntan publik yang dengan sengaja menerbitkan laporan yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Nah, ini pasal yang sangat cukup serius ya. Dan mungkin yang kedua terkait peraturan OJK nomor 13 tahun 2017 itu tentang penggunaan jasa akuntan publik di sektor jasa keuangan. Meskipun advisory ini bukan perusahaan publik ya, dalam arti go public, jika ada lembaga keuangan yang diawasi OJK yang memberikan pembiayaan kepada advisory berdasarkan laporan keuangan tersebut, maka regulasi ini bisa menjadi relevan. Dan tentu saja kode etik profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI yang merupakan dasar untuk sanksi disiplin profesi mulai dari teguran hingga pencabutan izin praktik. Oke, kalau dari sisi akuntansi keuangan dan manajemen, selain PSAK 72 yang udah saya jelaskan tadi, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Di pasal 97 itu mengatur bahwa direksi bertanggung jawab atas kerugian yang diderita perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Ini berarti bisa membuka pintu bagi gugatan perdata terhadap manajemen investasi oleh investor yang dirugikan. Nah, jika ada unsur penipuan yang sengaja dalam penyajian laporan keuangan kepada investor, maka bisa masuk ke TPPU atau tindak pidana pencucian uang, ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Khususnya jika hasil fraud tadi itu dialirkan atau disembunyikan. Kemudian dari sisi perpajakan yang paling mendasar adalah pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi siapapun yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen yang dipalsukan. Ada juga potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan jika pendapatan yang sebenarnya tidak dilaporkan secara benar sebagai objek PPh badan. Kepada para narasumber mungkin bisa memberikan apa refleksi terdalam yang ingin disampaikan kepada profesional akuntansi
yang mendengarkan podcast ini. Saya persilahkan. Oke, mungkin dari saya dulu ya, Mas Errol. Silakan. Kalau kalau dari saya mungkin mungkin kita sering ya bicara tentang etika profesi yang itu seolah-olah itu adalah konsep abstrak yang ada di buku gitu. Dalam kasus Fisher ini membuktikan bahwa kegagalan etika profesi itu memiliki konsekuensi yang nyata dan sangat-sangat luar biasa. Bayangkan ada ribuan petambak yang bermitra dengan Fishery, ratusan karyawannya kehilangan pekerjaan, bahkan investor yang kehilangan miliar rupiah. Itu mereka semua adalah manusia yang hidupnya tuh terpengaruh oleh keputusan-keputusan yang dibuat oleh dari manajemen Fishery ini. Sebagai akuntan publik, tanggung jawab kita bukan hanya kepada klien yang membayar kita. Tanggung jawab kita itu lebih penting kepada kepentingan publik. Dan ketika kita melupakan itu, kita tidak hanya melanggar kode etik, kita juga akan mengkhianati esensi dari profesi kita. Oke, kalau dari sisi saya ya, saya mau bicara kepada para mahasiswa dan calon akuntan yang mungkin mendengarkan podcast ini. Ketika kalian nanti masuk ke dunia kerja, tuh kalian akan menghadapi situasi-situasi yang enggak ada jawabannya ada di buku teks yang kita pelajari gitu. Kita akan menghadapi tekanan dari atasan, tekanan dari klien, tekanan dari pasar. Dalam situasi ini, ingatlah satu hal. Integritas itu bukan sesuatu yang bisa kita jual sebagian atau mempertahankan sebagian. Begitu kita mengkompromasikan sekali aja, dan itu akan sangat susah untuk kembali. Dengan begitu kepercayaan akan hilang, baik dari reputasi pribadi maupun reputasi profesi. Ini sangat sulit untuk dipulihkan. Itu. Baik, kemudian dari saya lebih kepada para pembuat kebijakan dan regulator. Kasus Eversary seharusnya menjadi wake up call bahwa ekosistem pengawasan keuangan Indonesia masih memiliki celah yang signifikan. Kita perlu penguatan sinergi antara OJK, Bank Indonesia, DJP, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan regulator lainnya. Kasus fraud berskala besar hampir tidak pernah terjadi dalam vakum, selalu ada jejak yang bisa dideteksi lebih awal jika ada mekanisme bagi informasi yang efektif antara otoritas. Boleh saya meminta kepada masing-masing narasumber untuk memberikan 1 atau 2 rekomendasi konkret yang dianggap paling penting dari pengalaman dan bidangnya masing-masing. Kembali saya persilakan. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Silakan. Kalau saya mungkin ada 2 rekomendasi lah ya. Dari saya pertama, negara kita tuh Indonesia tuh perlu segera mewajibkan audit independen yang memenuhi standar bagi semua perusahaan private yang telah menghimpun dana di atas ambang batas tertentu dari investor. Saat ini tuh regulasi itu masih banyak yang berpusat pada perusahaan publik. Padahal seperti kita lihat ya kasus Fisher ini, perusahaannya privat loh, pun bisa menghimpun dana dalam skala yang sangat besar dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua, IAPI perlu memperkuat standar kompetensi audit untuk perusahaan teknologi dan startup digital. Karena model bisnis platform digital itu sangat berbeda dengan perusahaan-perusahaan manufaktur atau konvensional lainnya. Auditor perlu dibekali dengan kemampuan teknis yang memadai untuk memverifikasi bagian-bagian mana, daerah-daerah mana, metrik mana yang bisa digunakan sebagai dasar pengakuan pendapatan. Itu dari saya, Mas Errol. Kalau dari saya, rekomendasi saya itu mungkin dengan mendorong penerapan mandatory disclosure requirement ya. Ini berarti bagi perusahaan-perusahaan rintisan di tahap akhir, ketika sebuah startup udah mencapai skala yang signifikan nih dan telah mendapat pendanaan besar dari banyak investor dan ada kepentingan publik di situ, kita tuh berhak untuk meminta transparansi yang lebih besar. Selain itu, IAI perlu memperkuat program pendidikan etika yang tidak hanya berbasis kasus-kasus luar seperti Enron atau WorldCom, tapi juga mengintegrasikan studi kasus lokal yang ada seperti Fishery ini, gitu. Kasus yang dekat dalam bahasa dan konteks yang familiar akan jauh lebih powerful dalam membentuk kesadaran etika bagi para calon profesional. Baik, kemudian rekomendasi dari saya pertama, DJP harus meningkatkan kapasitas data analitik untuk mendeteksi inkonsistensi antara laporan keuangan publik dengan pelaporan pajak. Di era digital sekarang, secara teknis ini sangat memungkinkan dilakukannya dengan sumber daya yang ada.
Kedua, perlu adanya regulasi yang mengharuskan auditor eksternal untuk melaporkan temuan yang mengidentifikasikan adanya fraud pajak kepada otoritas pajak. Saat ini, kewajiban pelaporan seperti ini masih terbatas. Memperluas kewajiban ini dengan perlindungan hukum yang memadai bagi auditor yang melaporkan akan sangat memperkuat sistem deteksi dini terkait fraud. Sebelum kita menutup diskusi kita, apakah ada pesan-pesan terakhir yang mungkin ingin disampaikan dari para narasumber? Oke, mungkin pesan yang saya sampaikan ya, terutama untuk teman-teman auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal, bahwa profesi kita itu ada karena kepercayaan publik ya, masyarakat percaya sama kita. Ketika kepercayaan itu adalah modal yang paling berharga, itu menjadi sangat fragile atau mudah hancur. Jaga kepercayaan itu dengan integritas yang konsisten, bukan hanya dalam situasi yang mudah, tapi justru terutama ketika di situasi yang sulit. Cukup. Oke. Kalau pesan saya bagi para calon-calon akuntan, saya mau nutup dengan sebuah refleksi. Angka-angka dalam laporan keuangan yang kita buat, itu tuh bukan cuma sekedar angka. Di balik setiap rupiah yang dilaporkan, ada keputusan manusia. Ada pilihan moral. Bagi akuntan, pilihan moral ini adalah tanggung jawab kita. Emban tanggung jawab itu dengan sepenuh hati. Dan kemudian dari saya, sistem perpajakan yang adil hanya bisa berfungsi jika setiap entitas besar maupun kecil melaporkan kondisi keuangannya secara jujur. Itu bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi adalah kontribusi nyata kepada bangsa dan negara. Seperti itu, Mas Herol. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Reksa, Mas Kenny, Mbak Endri atas waktu, keahlian dan kejujuran intelektual yang telah diberikan dalam diskusi kali ini. Kepada para pendengar, kalau boleh saya menyampaikan, kasus e-fishery ini adalah cermin yang memperlihatkan apa yang bisa terjadi ketika etika profesi dikesampingkan demi keuntungan jangka pendek. Tapi cermin itu juga bisa memperlihatkan peluang-peluang untuk membangun ekosistem keuangan Indonesia yang lebih kuat, lebih transparan, dan lebih dapat dipercaya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga integritas dan tetap jaga kepercayaan yang telah dipercayakan kepada kita.